salah satu ormas keagamaan bilang, oh ya kami sudah mengajukan izin. Ditanya, izin untuk yang wilayah yang di mana? Belum tahu. Ini kan jadi kayak main-main gitu kan. Yang kedua, Pak Bahlil bilang ketika ditanya, lah itu kenapa PP-nya tidak partisipatif? Pak Bahlil bilang, ya ini kan PP. Kami PP itu cukup Kementerian ESDM yang kami ajak diskusi cukup Kementerian ESDM dan Kemenkumham aja. Kalau undang-undang bisa partisipatif, tapi kalau PP kita cukup dengan kementerian aja. Ini udah sesat logika. Ya. Halo sahabat integritas, jumpa lagi di kanal Satu Visi Utama program Buka Kartu. Setelah rame-rame ormas keagamaan mendapatkan izin tambang ya dengan peraturan baru, peraturan pemerintah gitu ya, atau PP nomor 25 tahun 2024, sebenarnya di dalam peraturan itu masih ada masalah lain yang belum banyak diketahui oleh masyarakat. Dan ini mengkhawatirkan ya, karena seakan-akan sumber daya alam kita itu memang diobral, diatur sedemikian rupa sehingga tidak transparan gitu ya, tidak akuntabel, dan sepertinya nasionalisme di isu SDA itu hanya jadi jualan politik saja, karena pada prakteknya kebijakannya tidak mengarah ke sana. Nah, apa saja masalah-masalah yang terkandung di dalam PP yang baru ini? Kita akan membahasnya dengan Mas Arianto Nugroho. Beliau adalah koordinator nasional Publish What You Pay atau PWYP. Ini sebuah koalisi besar, bukan hanya koalisi di Indonesia, tapi juga punya hubungan jaringan gitu ya dengan gerakan tata kelola sektor SDA atau sektor ekstraktif di level global. Ya, nah Mas Arianto ini menjadi koordinator nasionalnya PWP dari 2020 sampai 2024 ya. Ini berarti tahun terakhir. Tahun terakhir, Mas. Tahun terakhir dari Mas Arianto. Beliau juga pernah menjadi ahli dan tim evaluator program GNPSDA KPK yang sangat terkenal itu. Tapi kemudian ditutup oleh Pak Firly Bahuri. Nah, kita nggak tahu kenapa ditutup, padahal waktu itu bagus sekali hasilnya. Ada banyak izin tambang bermasalah yang juga akhirnya dicabut ya oleh pemerintah karena rekomendasi KPK. Nah, kita sapa dulu Mas Arianto. Mas Arianto, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Terima kasih Mas Adnan atas kesempatan untuk bisa diskusi di Ngobrol ya di sini ya. Satu Visi Utama ini. Kita yang terima kasih Mas, karena Mas Arianto bisa meluangkan waktu malam-malam nih. Ini sahabat integritas, kita tappingnya malam hari nih. Mas Arianto, ini kaitannya sama PP 25 ya, tahun 2024 yang sudah ramai dikritik oleh publik ya. Salah satunya yang sudah banyak dibahas adalah kenapa PP itu memberikan izin kepada ormas keagamaan gitu ya. Nah, pertanyaan saya bukan lagi itu ya, tapi pertanyaan saya, kalau itu benar-benar terjadi Mas Arianto, seberapa kompeten kelompok ya atau ormas keagamaan ini mengelola tambang gitu. Karena tambang ini sebagai sebuah sektor, dia itu technicality-nya kan kompleks ya. Ada di situ modal yang sangat besar yang harus dikeluarkan, expertise yang juga sangat beragam gitu ya dari berbagai latar belakang. Bagaimana juga isu lingkungan harus dikelola, isu kehidupan atau lingkungan sosialnya juga harus dikelola dan lain sebagainya. Nah, menurut pandangan teman-teman PWYP, seberapa mereka mampu? Atau jangan-jangan setelah mendapat izin dikasih lagi izinnya ke orang lain gitu. Silakan Mas. Baik, terima kasih Mas Adnan. Ini ada beberapa hal yang menarik sebenarnya Mas Adnan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, kalau ditanya posisi PWYP terkait dengan PP 25 tahun 2024 ini, yang harus kita pertanyakan dan ya pertama itu sebenarnya Presiden Jokowi dan Menteri Bahlil, karena sebagai inisiator PP ini. Yang pertama gini Mas, kalau kita bicara soal sebelum kita ke ormasnya, karena ketika memunculkan pasal terkait pemberian prioritas kepada ormas keagamaan, itu jelas bertentangan dengan Undang-Undang Minerba. Itu satu. Jadi Bertentangan.
Tentangan, pasalnya Oke. bertentangan karena seharusnya kalau di dalam Undang-Undang Minerba ini kan bahasanya adalah lahan bekas PKP 2B. Jadi PKP 2B ini kan perusahaan-perusahaan batu bara besar yang dulu sifatnya, kalau dulu sebelum Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 atau Undang-Undang Minerba ini kan semua semua perusahaan tambang itu, semua ujian ditambang kan bentuknya kontrak ya. Nah, setelah undang-undang baru itu bentuknya harus diubah ke izin untuk diperpanjang. Jadi Nah, pergeseran rezim ya. pergeseran rezim sehingga ketika kemudian berubah menjadi izin, jadi IUPK, kalau PKP 2B menjadi IUP. PKP 2B ini perusahaan besar lah, kayak Arutmin, kayak Adaro gitu ya. Adaro, KPC dan lain-lain. Mereka ketika diperpanjang harus berubah menjadi izin, dari kontrak ke izin IUPK, tapi syaratnya, salah satu syaratnya adalah lahannya dikurangi mas wilayahnya. Ah. Jadi kalau dia 100.000 dikurangi jadi 50.000 misalnya. Nah, yang lahan yang bekasnya PKP 2B ini, yang kalau kemarin Pak Menteri sudah bilang termasuk KPC dan lain-lain itu yang akan diprioritaskan kepada ormas keagamaan. Oh. Itu kalau bahasa PP-nya. Tetapi kalau kita bicara undang-undang, seharusnya yang memperoleh penawaran untuk wilayah ini. Jadi gini, kalau di undang-undang ini harusnya kalau sudah diciutkan, balikin dulu ke negara sebagai pencadangan negara. Nah, kalau sudah dibalikin ke negara, kalau pemerintah bilang, "Oke, kita kelola, silahkan dipakai, tapi prioritas penawaran pertama itu ke BUMN. Hmm. Kalau BUMN nggak mau ke BUMD, kalau BUMD nggak mau baru kasih ke swasta dengan lelang." Itu kenapa Nah, di 2023 Kadin memberikan pernyataan media ya soal iya, itu ya betul. kalau tidak Betul. salah. Karena Tapi harusnya yang pertama itu tapi BUMN. kemudian mereka kena prank ya sepertinya. Kenapa? Karena harusnya BUMN dulu, BUMD, bahkan di dalam kenapa kenapa istilah itu karena ada pasal di dalam Undang-Undang Minerba karena kepentingan daerah. Jadi ada pasal di Undang-Undang Minerba itu ada ayat yang bilang atas nama kepentingan daerah, kenapa kemudian jadinya BUMN dan BUMD baru ke nggak ada istilah ormas keagamaan, Mas. Di Hmm. undang-undang itu tidak pernah ada istilah ormas keagamaan, baru kemudian di PP ini yang menurut saya itu jelas melanggar undang-undang. Bahkan ormas non keagamaan juga nggak diatur di undang-undang Nggak itu ya. diatur, hanya ormas keagamaan di PP tersebut. Meskipun sebenarnya nanti kita bisa cerita lagi Mas, istilah badan usaha milik ormas itu munculnya tidak di PP 25 Mas, tapi munculnya di Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2023. Jadi tahun kemarin ini juga sebenarnya salah satu regulasi di Indonesia yang kacau karena memunculkan istilah badan usaha milik ormas. Jadi sekali lagi Hmm. yang dikasih prioritas ini kalau menurut PP ini benar kata pemerintah bukan ormasnya tetapi badan usaha. Kalau badan usaha itu kan boleh berbentuk koperasi, boleh berbentuk ya kalau dia berbentuk PT kan sebenarnya statusnya sama dengan yang lain kayak swasta gitu. Tapi yang Betul. anehnya kenapa itu ditarik kalau kalau sebenarnya kalau kalau ditanya apakah ormas itu tidak diperbolehkan memiliki badan usaha, kami tidak dalam posisi untuk melarang ormas tidak memiliki badan usaha. Karena toh ketika kita bicara amal usaha banyak kok. Misalnya ormas boleh punya misalnya punya minimarket, dia punya pabrik apapun itu, termasuk perusahaan tambang jika punya kapasitas. Sekali lagi jika punya kapasitas dan punya track record, itu sebenarnya nggak masalah gitu kan. Dan cuma kan sekali lagi mas, karena regulasinya bertentangan kan gini mas, logikanya kalau di karena kayak saya, misalnya saya seorang muslim nih, tanpa bermaksud untuk menggurui semua ulama ya, tapi sepemahaman saya, kalau kita mau beramal soleh tetapi nabrak undang-undang, nabrak regulasi, caranya salah kan jatuhnya haram mas, nggak berkah. Jadi artinya kalau ormas mengambil pilihan untuk mengelola tambang yang secara aturan itu menabrak undang-undang kan jadi nggak berkah sebenarnya mas. Ya, karena Itu satu. mestinya PP itu di bawah undang-undang ya Betul. hierarkinya. Ya, jadi Dan kan PP inilah yang menabrak undang-undang, bukan undang-undang yang menabrak PP-nya gitu ya. ya, jadi Tapi PP-nya nabrak PP-nya yang undang-undang. menabrak undang-undang. Artinya kan sebenarnya nggak berkah juga mas, kita kita apa namanya mengambil kesempatan ketika regulasinya bermasalah. Itu satu hal. Yang kedua mas, ini saya agak kaget juga kemarin hari Jumat minggu lalu karena banyak kritikan Menteri Investasi Pak Bahlil itu konferensi pers mas yang sebelum sholat Jumat itu. Nah, ada beberapa poin yang menurut saya kita perlu pertanyakan dan bahkan kita kritisi. Yang pertama dia bilang
eh ya sama, pertanyaannya sama Mas. Banyak kritikan dan banyak pertanyaan apakah ormas keagamaan memang punya kapasitas untuk mengelola pertambangan? Karena sekali lagi pertambangan ini padat modal, eh resikonya banyak, resiko keuangan dan bahkan kalau kita mengikuti syarat-syarat untuk mendapatkan izin itu misalnya dia harus menempatkan dana 10% dari dari nilai total. Ini kalau dikelola itu berapa sih menghasilkan, harus mengikuti lelang, harus dia dia punya pabrik dan APT dan segala macam. Pokoknya secara regulasi itu ketat banget, Mas. Hmm. Dan tidak mungkin apa dilengkapi dalam waktu 1 atau 2 tahun itu biasanya dia harus bikin portofolio yang luar biasa. Tapi satu agak kagetnya adalah Pak Bahlil bilang ya kita insya Allah minggu depan bulan depan izin akan kayak seolah-olah gampang. Itu udah jadi pertanyaan aneh. Langsung mau keluar izinnya. Gitu. Bahkan ada yang agak aneh Seperti misalnya UMKM ya. seperti UMKM. Misalnya salah satu ormas keagamaan bilang, "Oh ya kami sudah mengajukan izin." Ditanya, "Izin untuk yang wilayah yang di mana?" Belum tahu. Ini kan jadi kayak main-main gitu kan. Yang kedua, Pak Bahlil bilang ketika ditanya, "Lah itu kenapa PP-nya tidak partisipatif?" Pak Bahlil bilang, "Ya ini kan PP. Kami PP itu cukup Kementerian ESDM yang kami ajak diskusi cukup Kementerian ESDM dan Kemenkumham aja. Kalau undang-undang bisa partisipatif, tapi kalau PP kita cukup dengan kementerian aja." Ini udah sesat logika. Ya. Dan Masa hasilnya tabrakan akhirnya. tabrakan gitu. Dan yang ketiga, ini juga surprisely. Pak Bahlil bilang, ketika ada kritikan terhadap kapasitas ormas, Pak Bahlil bilang, nanti pemerintah akan mencarikan kontraktor. Oh, berarti persis seperti yang dugaan saya tadi ya. Ya, Jadi izinnya diberikan lagi kepada ya, sebenarnya pihak lain ya. Pak Liang. Artinya mau tidak, ini kan seolah-olah menjadikan badan usaha milik ormas ini sebagai broker, bukan sebagai Broker, maklar pengelola. lah ya. Ya, karena ini mungkin kita bisa cek di ini ya, di YouTube banyak tuh hari Jumat minggu kemarin berarti sekitar tanggal 7 ya, tanggal 7 Ya. itu silahkan dicek saja. Jadi Pak Bahlil memang bilang kami akan mencarikan kontraktor dan setelah itu dan ketika bilang kalau ada rugi badan usahanya tidak boleh rugi. Ya, jadi ini memang memang tidak dalam posisi memang Well prepared. badan usaha milik ormas itu sebagai pengelola sumber daya alam dan kita harus kasih kapasitas dulu tapi menjadikan badan usaha milik ormas sebagai broker. Itu sudah tidak sehat. Ya, ya. Oke, Mas. Itu perspektif hari ini ya. Tapi di luar itu sebenarnya ada lagi masalah-masalah yang terkandung dalam PP itu yang Ya. belum terungkap gitu ya. Salah satunya yang ini jadi isu besar setiap namanya muncul karena memang besar sekali perusahaannya gitu ya. Itu adalah Freeport. Betul. Ada yang menyebutkan bahwa dengan lahirnya PP itu Freeport diberikan konsesi seumur hidup sampai emasnya atau kandungan sumber daya alam yang dikelola oleh Freeport itu habis. Ya. Nah, itu apakah benar atau cuma dugaan? Karena saya cek di PP-nya itu nggak ada nama Freeport, Mas Arianto. Jadi kalau kita mengikuti dinamika bisnis pertambangan ini ya, karena sebenarnya diskusi soal revisi PP 9 ini 6 ini sudah setahun yang lalu, Mas. Karena gini, kalau kita bicara soal Freeport ini kan salah satu kontrak karya yang kemudian dia dikasih perpanjangan menjadi IUPK, izin usaha pertambangan khusus, dan syaratnya ya tadi saya sebutkan syaratnya adalah penciutan wilayah pertambangannya. Yang kemudian wilayah-wilayahnya kalau di Papua jadi bermasalah kemarin sampai kasusnya teman-teman kita Haris Fathia itu kan sebenarnya kan bekas-bekas wilayah itu juga. Yang kedua dia harus membangun smelter atau melakukan peningkatan nilai tambah. Nah, kalau menurut Undang-Undang 3 2020 itu batas akhirnya itu di 2023 kemarin, Mas. Jadi Habis. kalau habis maka dia harus harus kalau misalkan smelternya belum jadi kan jadi biar keluar terus gitu. Jadi akhirnya muncul isu baru. Karena tahun kemarin Pak Jokowi minta, kan sekarang sudah 51%, minta tambahan tambahan kepemilikan sahamnya itu di atas 51%. Dengan deal-deal ya pokoknya Indonesia dapat lebih dari 51%, tetapi bisa diperpanjang lagi.
Padahal kalau menurut aturan Undang-Undang Minerba ada aturannya itu Mas, kalau Undang-Undang Minerba yang Undang-Undang 3 2020 ini batas akhirnya kapan, misalnya dua kali 20 dua kali 20 tahun misalnya, atau dia boleh melakukan perpanjangan sebelum paling 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 cepat berapa tahun sekali, itu ada di Undang-Undang Minerba. Tetapi di PP yang baru ini, kalau kita mau lihat di pasal 100, jadi menyisipkan di antara pasal 195 dan 196 disisipkan pasal, ada 195A dan 196B. Nah, di pasal 195A ini, IUPK yang diberikan perpanjangan setelah memenuhi kriteria memiliki smelter, memiliki ketersediaan cadangan, sahamnya telah dimiliki paling sedikit 51% oleh peserta Indonesia, telah dilakukan perjanjian jual beli saham 10%. Nah, poin-poin itu di dalam pasal 1 ayat 195 ini, ya sebenarnya itu Freeport. Cuma ada di Freeport. Ada Freeport hari ini. Perusahaan lain nggak ada, nggak masuk Belum kriteria ada. itu. Karena Vale kan baru ini ya. Itu ya Freeport. Itu Freeport sebenarnya. Dan kalau kemudian kita mengikuti apa namanya diskusi di media, kalau kita bisa track di media ya memang diskusinya ya soal Freeport, bahwa Jadi, pemerintah sedang mencarikan dasar hukum untuk memperpanjang. Jadi jadi pasal 195A ini menunjukkan poin-poinnya yaitu ditujukan kepada Freeport. Nah, di pasal 195B itu Mas, 195-nya di 195B ayat 2 itu perpanjangan sebagaimana dimaksud diberikan selama ketersediaan cadangan dan dilakukan evaluasi selama 10 tahun. Artinya kalau cadangannya tersedia untuk 50 tahun, 100 tahun atau sampai kapanpun ya bisa diperpanjang, nggak ada batasan lagi. jadi peraturan tadi meskipun kriterianya itu seakan-akan umum, tapi sebenarnya hanya mengarah kepada satu perusahaan nih, Iya, yang namanya Freeport itu. Freeport. Oke. Itu satu poin ya, yang Ya. mungkin publik atau masyarakat luas belum aware. Tapi begini Mas Arianto, kalau bukan Freeport, siapa yang bisa ngelola tambang segede itu ya dalam konteks Indonesia? Apakah misalnya kalau diambil alih oleh BUMN, misalnya Antam lah gitu ya, karena kan sama-sama produknya emas nih kira-kira, Ya. itu sanggup apa enggak? Kira-kira ya? Kalau menurut saya kan soal gini Mas, diskusi soal perpanjangan Freeport ini kan bukan diskusi setahun 2 tahun ya, bertahun ya. Undang-Undang Minerba itu lahir dari 2009. 2009 ini sebenarnya waktu saat itu pemerintah dikasih waktu 5 tahun untuk melakukan renegosiasi. Artinya kalau dan Freeport ini kalau nggak salah 2017 ya kemarin itu yang perpanjangan atau 2019 saya lupa, atau masa-masa pada masa Pak Jokowi akhir ya awal-awal yang kedua kalau nggak salah. Atau 2021 saya masih ingat. Artinya sebenarnya kalau di dalam konteks kalau kita mengikuti logika Undang-Undang Minerba dari 2009 sampai 2021 itu kan ada waktu, Mas. Ada fase yang bisa Ada fase dipertimbangkan ya. dipertimbangkan ketika memang Freeport ini apa kontraknya habis, kita mau ngapain gitu. Kan jadi opsinya ini kan kalau dari kita mengikuti diskusi soal Freeport ini dari mulai 2009 2014 soal dulu ada saat apa dilarang ekspor konsentratnya Freeport dari rame 2017 akhirnya relaksasi sampai kemudian munculnya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 yang rame ditolak karena revisi Undang-Undang Minerba itu kan salah satunya perpanjangan. Ya ini isunya sama perpanjangan Freeport juga gitu. Salah satu kuncinya di Undang-Undang Minerba itu juga perpanjangan Freeport juga. Jadi kayak kita tuh tidak punya opsi untuk mengambil alih Freeport kepada BUMN kita. Nggak ada opsi. Opsinya itu adalah perpanjangan dan divestasi. Cuma dua itu. Jadi perdiskusinya pemerintah itu seolah-olah ya sudah pokoknya kita berperpanjang dan yang penting punya saham 51%. Padahal kepemilikan saham itu kan juga berarti menanggung resiko kan Mas. Kalau kita punya saham mayoritas berarti menanggung resiko. Ya. Menanggung resiko tetapi secara manajemen diatur oleh holdingnya Freeport bukan PT Freeport Indonesia kan. Mas, kan pemerintah itu selalu menyampaikan sesuatu yang heroik ya. Salah satunya tadi terkait dengan kami sudah bisa mengambil alih
saham dari Freeport, memperbesar ceruk sahamnya dari Freeport gitu ya. Itu sebenarnya tercermin juga nggak sih Mas dari penerimaan negara yang semakin besar misalnya dari sektor itu gitu? Ya kalau sebenarnya gini Mas, penerimaan negara ini kan sangat, lagi-lagi sumber daya alam itu kan volatil Mas. Mm-mm. Artinya artinya apa namanya? Kalau dari sisi royalti, kalau harga lagi turun ya pasti penerimaan negara turun. Kalau harga naik, tetapi bahwa kemudian kita punya kepemilikan, seharusnya kan kita dapat dividen. Nah, pertanyaannya kan ini dividen udah dibagi atau belum kan ya perlu kita cek ya. Artinya kan sebenarnya kepemilikan saham itu pasti akan sangat tergantung dari berapa dividen yang akan dibagi. Artinya keuntungan tambahannya sebetulnya di dividen sama di apa namanya harga apa namanya royaltinya yang sekarang sudah mengikuti undang-undang. Kalau dulu kan tidak mengikuti undang-undang. Ya, itu artinya memang ada syarat di dalam undang-undang minerba, meskipun undang-undang minerbanya juga agak aneh gitu ya. Hmm. Dia bilang bahwa dalam konteks peningkatan peningkatan penerimaan negara, artinya secara dihitung pasti ada kenaikan, tetapi ya kalau kemudian sehari ini misalnya Freeport punya punya apa namanya kewajiban untuk membangun smelter dan smelter itu mahal misalnya, ya berarti kan tetap aja akan mengurangi dividen kita karena dengan alasan untuk melakukan investasi. Yang kedua, lagi-lagi dengan PP ini, kalau kemudian logikanya adalah bisa diperpanjang sampai habis cadangannya, ya berarti memang kita memang tidak ada niat untuk mengelola kan, mengelola sebagai, artinya kalau kita punya BUMN, tahulah kita punya 100 tahun lagi, kan kita harusnya punya punya kalau kita memang benar-benar nasionalisme ya Mas. Betul. Saya kasih waktu sampai 2040 nih. Nanti setelah 2040 ambil BUMN ya gitu. Kan jadi enggak. Jadi ya pokoknya Daripada utang luar negerinya jadi makin bengkak ya. jadi ya sudah. Yang penting saya sebagai pemilik saham utama, yang penting dapat itu aja. Jadi memang tidak ada, saya sih belum lihat ada visi. Atau mungkin kita juga perlu periksa apakah Freeport dengan skema divestasinya itu penerimaannya berkurang. Kalau tetap berarti nggak ngaruh Nggak ngaruh. divestasinya. Oke Ya karena Mas. kan logika investasi kan beda Mas. Artinya Ya ketika kita betul. sebagai saham kan, artinya sebagai pemilik saham ini ya ikut menanggung resiko kan Mas. Namanya juga investasi, dan investasi itu, dan ingat loh Mas, 51% itu kita bayar loh Mas. Bayar. Asah bayar, divestasi kan bayar. Jadi artinya Kita beli. kita beli. Beli Nah, saham gitu ya. ya, Oh, jadi ini bukan cuma-cuma diberikan oleh Freeport karena skema perpanjangan tidak kontraknya gitu ya. beli Padahal Mas. itu kan milik kita ya. Maksudnya itu kan ada di tanah Indonesia gitu loh. Ya, iya. Atau Makanya kan paling tepat milik rakyat Papua lah karena mereka ya yang betul, betul, betul. Artinya apa kan yang ada di sebenarnya kan sana. opsinya itu kan harusnya opsi kita mau ambil alih ke BUMN atau perpanjang kan. Tapi kalau ini kan perpanjang plus kita bayar, kita beli gitu. Oke, jadi dapat dua kali tuh ya Freeport ya. Betul. Dapat perpanjangan, dapat duit dari jual saham gitu ya. Dan kendali perusahaannya masih ada di Freeport. Oke, karena dia anak perusahaan dari holding besarnya. Ya. Oke. Oke, Mas, itu poin yang bermasalah di PP soal Freeport ya. Kita nggak menemukan memang nama Freeport di peraturan itu, tapi ternyata kriteria yang disusun dalam peraturan itu mengarah kepada Freeport. Satu-satunya perusahaan yang sesuai dengan kriteria itu. Ada masalah lain nggak, Mas Arianto, terkait Ada Mas. dengan PP ini? Apa itu? Nah, ada istilahnya RKAB, Rencana Kerja Anggaran Biaya. Jadi kalau di tambang ini biasanya kan perusahaan-perusahaan tambang kalau mau beroperasi setelah dia mendapatkan izin, dia harus menyiapkan kayak semacam anggaran kegiatan program lah ya, kayak kayak work plan gitulah Mas, anggaran kerja. Jadi dalam tahun misalnya sekarang saya dapat izin, oke di tahun 2024 ini, nanti berarti di akhir 2023 Desember itu biasanya akan menyiapkan kira-kira 1 tahun ini kamu mengerjakan apa saja. Kamu bisa dari blok yang kamu punya target produksinya berapa? Misalkan, oke, dengan wilayah segini, saya akan menghasilkan produksi misalnya 50.000 ton. Di titik mana saja, menggunakan teknologi apa, tenaga kerjanya berapa, biaya yang akan dikeluarkan berapa, saya akan berkontrak dengan siapa, dan kira-kira royalti yang akan saya bayarkan berapa. Itu ada di rencana kerja. Ya kayak kayak kalau tiap tahun apa Menteri Keuangan mengajukan APBN itu loh Mas. Ya.
BPN itu harus dibahas di DPR dan kemudian disetujui DPR. Nah, sama dengan perusahaan tambang. Nah, perusahaan tambang itu setiap akhir tahun dia harus mengajukan yang namanya RKAB, Rencana Kerja Anggaran dan Biaya. Nanti akan dievaluasi oleh Kementerian SDM dan disetujui oleh Kementerian SDM. Itu tahunan, Mas. Kalau di PP yang lama, Di PP lama sifatnya tahunan, wajib. tahunan. Wajib. Apabila Nanti mereka nggak mengirimkan mensubmit atau mensubmit, apa tahun konsekuensinya? tahun itu dia nggak boleh beroperasi, Berhenti beroperasi. berhenti beroperasi. Jadi berhenti sementara di tahun itu. Sehingga mau nggak mau perusahaan itu pasti akan memenuhi. Ya, ya meskipun kemudian kalau di dalam dalam beberapa kasus banyak juga yang RKAB-nya nggak di approve, ada Mas, Oh, ada juga. ada juga di RKAB. Itu kan sebenarnya cara negara mengontrol, Betul. ada negara mengontrol dengan di sana. Tetapi Yang sekarang ini apa isinya? sama, oh, yang sekarang ini kalau di PP sebelumnya RKAB itu di submit tahunan, jadi tulisan tahunannya dihapus Mas, Tahunannya hilang. tahunnya dialang, Redaksi soal tahunan itu hapus. hapus. Konsekuensinya, Mas? Ya RKB-nya kita nggak tahu akan disubmit berapa tahun sekali. Jadi tidak ada time frame Tidak ada kapan tanda. RKAB itu bisa dan harus disubmit. Ya, Dan itu juga artinya menghilangkan efek pressure ya pressure dari dari negara pemerintah sebagai kepada negara kepada perusahaan tambang. pemegang saham. Oh, Dan yang patut betul-betul. yang patut diingat Mas, kenapa RKB ini penting? Karena kalau pengalaman ini Mas, karena kami kan dulu pernah banyak bekerja di GNPS ya bersama dengan KPK ini kan kita mencoba untuk menyelesaikan persoalan-persoalan dari mulai izin dengan CNC dan segala macam sehingga pemerintah sekarang harus diakui Mas, pemerintah sekarang sudah cukup kalau bicara soal data informasi terkait dengan IUP-nya udah dibangun namanya Minerba One Data Indonesia. Kalau kita ingin tahu informasi tentang izin tambang ada, Minerba One Map Indonesia Peta sudah ada. Bahkan kita pengen tahu lelang tambang itu sekarang ada Mas, ada aplikasi yang semua publik bisa lihat bahwa sekarang sedang dilakukan lelang tambang di daerah Gorontalo, perusahaan yang ikut mana saja, kayak di LKPP loh Mas, itu udah menurut saya itu yang perlu diapresiasi ya. Itu satu hal. Ada progres juga di Ada sana progres ya. dalam dalam konteks perbaikan tata kelola. Tetapi yang sekarang ini justru apa namanya celah korupsinya itu ada di RKAB-nya Mas. Karena RKAB itu publik nggak tahu Mas. Tertutup. Tertutup. Alasannya? Karena ada katanya sih ada data-data rahasia dan segala macam karena berkaitan dengan apa ya itu sebenarnya kita bisa challenge kalau kita menggunakan undang-undang keterbukaan informasi publik sebenarnya kita bisa challenge itu tapi memang belum pernah ada apa namanya challenge terkait dengan RKAB itu. Dan Tetapi sudah ya, ada presidennya ya, Mas ya. belum belum ada. Sudah Jadi ada presiden kasus korupsinya sebenarnya ya nah terkait kalau dengan korupsinya ada RKAB. RKAB misalnya terakhir kan di dalam kasus timah yang 300 triliun itu kerugian Hmm. perekonomian yang 300 triliun itu kan terbaru kan yang jadi tersangka mantan Dirjen Minerba Bambang Gatot yang indikasinya adalah karena urusan RKAB itu satu. Kemudian di kasus nikel yang di Konawe Utara yang juga melibatkan mantan Dirjen Minerba yaitu Pak Ridwan Jamaluddin itu juga problemnya adalah soal dia ngotak-atik regulasi kebijakan apa RKAB-nya dan approval RKAB. Jadi lagi-lagi dan itu kan tidak hanya satu dirjen ya, dirjennya mulai dari dirjennya, direkturnya sampai kasih-kasihnya. Itu urusannya RKAB, Mas. Paket. Paket-paket siapa yang membahas dan memberikan approval terhadap RKAB. Nah, kalau kemudian izin tambang di Indonesia yang produksi itu taruhlah izin tambangnya ada 3.000. Terus kemudian yang produksi tahun ini misalnya ada 1.200, 1.500-an. Ya ada 1.500 RKB Mas yang harus di-approve dan harus dibahas. Dan kalau tidak ada transparansi dan akuntabilitas, potensi korupsinya tinggi Mas. Apalagi ini rezim perizinan ya. Izin perizinan Mas. Dan kalau kita mau jujur, banyak juga keluhan-keluhan dari apa kalangan pengusaha. Kok RKAB saya lama nggak di-approve, kapan dibahas segala macam. Memang nggak jadi titik kritis dari Ada celah ketidakpastian di korupsi, situ. celah korupsi di RK. Ya meskipun kemudian kalau sekarang tidak setahun tetapi mungkin yang keluhannya pengusaha itulah ya bisa jadi kalau di apa ASN-nya jumlah ASN atau apa petugas yang ada di Kementerian ESDM itu misalnya jumlahnya 100 tapi RKB-nya 1.000 ya itu yang mungkin akan menjadi salah satu penghambat. Tetapi bukan berarti tidak pertama kan jadi apakah kemudian karena jumlah tenaganya yang sedikit harus mereview ribuan RKAB dalam setahun akhirnya tidak make sense, akhirnya diperpanjang waktunya.
Itu kan juga nggak alasannya nggak tepat. Atau mungkin bisa jadi karena banyak keluhan juga dari kalangan pengusaha karena setahun terlalu repot. Ya udah bikin aja 3 tahun 4 tahun gitu kan. Tetapi concern concern kami adalah kalau bicara soal potensi korupsi kan ada resiko korupsi untuk tidak transparan dan akuntabelnya proses RKAB-nya. Yang kedua, semakin kalau tidak ada time frame waktu, gimana cara negara untuk mengawasi? Hmm. Termasuk RKAB itu kan sebenarnya bicara juga soal kira-kira negara dapat berapa ya dari Betul. Karena kan royalti tahun ini. lawan produksinya. Betul. Nah, itulah Produk. titik rawan berikutnya ya. Ya, Sehingga kita tidak pernah tahu secara pasti dengan sumber daya alam yang kita punya dan dikelola oleh swasta, negara itu harusnya dapat berapa gitu ya. betul. Karena kuncinya di RKAB, Mas, bukan di izin. Kalau di izin kan semua udah terbuka, orang udah lihat. Tetapi kunci Betul. di RKAB, kalau saya punya perusahaan, saya tahun ini misalnya akan dapat berapa target produksi. Karena kan penting, Mas. Kalau misalkan saya ternyata cuma dikasih target produksinya cuma 100.000, apa, cuma 10.000, ya rugi gitu kan. Padahal sebenarnya kapasitas kapasitas kita harusnya 20.000 misalnya. Gitu. Oke. Jadi sebenarnya ada banyak ruang gelap ya yang masih Betul. ada ya. Kalau izinnya itu ibaratnya gerbang yang sudah mulai terlihat, Betul. ternyata ada lagi rumah-rumah kecil ya yang itu masih sangat tertutup ya. Salah satunya tadi soal RKAB. Nah, celakanya di PP ini kalau sebelumnya RKAB itu syarat wajib yang sifatnya tahunan harus disubmit gitu ya Ya, oleh para pemegang IUP gitu ya. ya, Nah, sekarang ini frasa tahunannya itu hilang. betul. Sehingga kemudian mungkin orang atau perusahaan bisa saja mensubmit 2 tahun sekali, atau Betul. 3 tahun sekali, atau 4 tahun sekali, tergantung ya tergantung dari penafsiran masing-masing ya. Ya, Akhirnya gitu. artinya kan secara secara kita bicara soal celah korupsinya jadi ada potensi korupsi. Pertanyaannya adalah mitigasinya seperti apa, kan ini yang harus dipikirkan oleh pemerintah. Saya yang kami takutkan ini kan kadang-kadang pemerintah nggak punya mitigasi terhadap PPI. Seringnya begitu. Ya. Yang kedua juga pasti kalau dalam konteks batu bara itu akan mengganggu transisi energi, Mas. Sebagai contoh gini, Mas, saya mengapa kemudian PP ini juga nyambung sebenarnya dengan soal ormas tadi ya, Mas ya. Karena kan gini, produksi pemerintah di bulan Maret kemarin, Mas, bulan Maret kalau nggak salah itu baru memberikan approval terhadap RKAB perusahaan IU Batubara. Yang di-approve itu jumlahnya sekitar 922 juta ton per tahun. Almost 1 M yang akan kita produksi tahun Oh, ini. Yang akan kita keruk almost 1 M. Padahal di kebijakan Rencana Umum Energi Nasional, RUEN, Rencana Umum Energi Nasional itu dasar hukumnya Peraturan Presiden nomor 22 tahun 2007, 2017, sorry, nomor 22 tahun 2017 yang bilang, Pak Jokowi yang tanda tangan, dia bilang, seharusnya produksi batu bara kita sejak 2019 dibatasi 400 juta ton per tahun. per tahun. Harus flat nih, sejak 2019 flat 400 juta ton, tetapi sejak 2019 sampai 2023 kemarin naik terus sampai angka 700. Jadi kan sebenarnya udah melanggar perpres nih. Ya. Ya, pemerintah melanggar perpresnya sendiri. Terus tahun ini sudah RKAB-nya sudah di-approve menjadi 900. Nah, Hmm. yang kacau yang kemudian yang harus kita pikirkan lagi, 900 ini kan berarti RKB dari perusahaan-perusahaan pemegang izin yang sekarang berproduksi kan, Mas. Kan kalau di tambang itu kan ada IUP eksplorasi dan IUP produksi. Nah, kita belum menghitung yang eksplorasi nih, Mas. Kalau Yang eksplorasi itu kan undang-undang. awal-awal gitu ya. Ya, kan kalau dia sudah mau naik ke produksi kan tetap harus dapat target produksi dong, Mas. Ya. Itu dijamin undang-undang. Nah, kalau yang eksplorasi ini masuk ke produksi, nambah masih, Mas. Angka 922 ini. Jadi Ditambah kalau ormas keagamaan juga ngelolanya di nambang SPKP batu 2B bara. bisa lebih dari 1 M, Mas. Hmm. Nah, Jadi itu akan berkontribusi terhadap perubahan iklim. Jadi forum G20 di Bali itu apa maksudnya, Mas? Jadi nggak nyambung. Itu ya. Banyak banyak ini ya, banyak apa? eh ya
kita sering sebutnya sebagai lip services gitu ya, lip service gitu ya dalam konteks kebijakan, terutama komitmen pemerintah untuk mengurangi Dampak perubahan emisi ya dan ya. dampak perubahan iklim. Mas Yang saya Aryan, ormas itu jadi kayak terjebak ketika mau mengelola, terakhir akhirnya nambah batu bara, malah berkontribusi terhadap dampak negatif perubahan iklim itu yang jadi bukan berkah tapi malah jadi bencana kan. dan ini mungkin juga implikasi langsung dari politik Indonesia yang transaksional ya. Ya, Nah, makanya hubungan politik antara satu dengan yang lain itu dikompensasi dengan kebijakan-kebijakan di sektor tertentu yang sebenarnya itu membuat regulasinya juga menjadi kacau balau karena berbenturan satu sama lain. Tadi beberapa policy yang sebenarnya mengarah ke hal-hal positif karena menjadi bagian dari komitmen Indonesia, ya, misalnya terhadap pengurangan emisi karbon, misalnya itu juga tidak dalam posisi yang yang aman untuk dicapai gitu ya, karena ternyata kebijakan-kebijakan lain yang terkait dengan itu justru memicu produksi batu bara yang semakin besar gitu ya, dan itu dan yang dilegitimasi juga oleh negara kan. ya. Dan yang kedua yang menjadi catatan juga penting Mas. Jadi karena kami merasa sebagai bagian dari GNPSD itu kan kami di satu sisi senang lah ketika ikut GNPSD itu banyak sekali improvement yang dilakukan oleh pemerintah gitu. Tetapi justru dalam kasus PP Ormas ini ya, kalau kita menyebutnya PP Ormas ini kayak sesuatu yang sudah dibangun menuju baik, ada banyak platform, ada kelembagaan, ada perbaikan-perbaikan ini seringkali di breakthrough justru oleh regulasi-regulasi yang bertentangan. Jadi aneh gitu. Jadi kalau misalnya makanya kalau saya bilang PP Ormas Keagamaan ini seperti PP yang bagi-bagi atau PP balas budi ya, kalau kita lihat sejarahnya ya memang mengarah ke sana gitu. Ya, dan itu kenapa diberikan kepada ormas keagamaan ya, bukan ormas lain ya yang sering mengkritik pemerintah kan. Tapi ada satu catatan penting Mas, ini yang kita buka di dalam forum ini ya. Jadi yang harus menjadi catatan Mas, ini kan sebenarnya diawali dari pidatonya Pak Jokowi di sambutan Munas NU di Lampung tahun 2021 bulan September. Pada saat itu memang pertama kali muncul inisiatif Jokowi pada saat itu bilang lahan-lahan yang tidak produktif itu akan dikasih ke ormas keagamaan, ke Muhammadiyah atau NU bilang pada saat itu. Ada rilisnya di Setcap sampai sekarang kalau kita buka di websitenya Setnek atau Setcap itu masih ada. Terus kemudian di awal tahun 2022 Mas, di awal tahun 2022 dibikinlah Satgas menggunakan Kepres nomor 1 tahun 2022 yang diketuai oleh Menteri BKPM, Kepala BKPM, Menteri Investasi, Pak Bahlil. Itu dengan Kepres 1 2022 yang tugasnya adalah mengidentifikasi lahan-lahan yang dianggap tidak produktif dan mencabut izin-izin yang tidak dianggap sudah tidak comply dengan regulasi. Dan itu 3 sektor Mas, bukan cuma tambang, sektor kehutanan, perkebunan dan pertambangan. Sehingga kita masih ingat di 2022 itu dicabutlah sekitar 2078 izin usaha pertambangan yang kemudian sebagian dari mereka melakukan gugatan ke PT UN sehingga dari angka 278 itu menjadi 2051. Jadi itu kayak identifikasi, diambillah. Oke, kita sudah cabut. Di tahun 2023 kemudian Pak Jokowi tanda tangan lagi namanya peraturan, kalau dulu Kepres naik lagi jadi peraturan presiden. Peraturan Presiden nomor 70 tahun 2023. Yang pada intinya itu juga Satgas juga Mas. Satgas ini adalah punya kewenangan untuk mengalokasikan atau membagikan izin-izin tambang itu yang tadi yang sudah dicabut itu Mas. Kalau di PP tentang keagamaan ini kan yang dia hanya statement ex PKP 2B. Jadi memang batu bara dan itu bekasnya kontrak-kontrak yang besar. Tetapi kalau di Perpres 70 2023 ini dia bilangnya izin usaha pertambangan bukan yang gede-gede yang sudah dicabut itu bisa dialokasikan satu untuk BUMD, untuk BUMDes dan badan usaha milik ormas. Nggak ada keagamaan.
Oke, jadi memang ada sebaran aturan yang sebenarnya itu juga mengarah kepada hal yang sama ya, Ya, hal yang di sama Perpres dan 70 2023 itu badan usaha milik ormas, titik titik ormas. Jadi menjadi macam-macam. bisa Apakah siapapun. kemudian kalau itu dieksekusi bakal jadi, ya itu potensinya luar biasa, akan banyak resiko Dan ketika sektornya ternyata lebih luas ya, bukan lebih luas. hanya SDA tambang, minerba dan tambang ya, tapi Ya, juga tadi kehutanan kehutanan dan dan perkebunan. perkebunan. Wah, semakin rusak ini alam kita ini. Dan tidak seakan-akan tidak ada satu skenario bagaimana menggeser ya rezim ekstraktif ini ke rezim finansial yang lebih Ya. modern sehingga negara juga bisa mendapatkan pemasukan lebih besar, masyarakat juga bisa berpartisipasi membangun kekuatan ekonominya. Ya. Karena memang kalau ngomong soal industri ekstraktif ini sangat eksklusif kan, Ya. dan seringkali yang terjadi bukan pertumbuhan ekonomi atau penggemukan ekonomi, tapi kan justru pengeringan gitu ya, Betul. sumber daya, lingkungannya rusak, yang terjadi juga misalnya adalah pelarian dana gitu ya ke luar negeri karena yang ternyata punya itu juga bukan orang kita ataupun kalaupun orang kita mungkin perusahaannya daftarkan di negara lain, tadi Singapura dan lain sebagainya kan. Tapi yang saya takutkan gini Mas, Gimana? memunculkan istilah badan usaha milik ormas di dalam sebuah regulasi ini di satu sisi juga akan mengganggu iklim investasi loh Mas. Makanya aneh, Pak Bahlil sebagai Menteri Investasi kenapa tidak membangun ekosistem investasi yang sehat? Ya, Ini justru memunculkan iklim investasi yang tidak sehat. ya, Kalau dalam Perpres 70 ini kan, ya kalau namanya kita bicara soal badan usaha ini kan ya bentuknya PT, CV dan segala macam. Bahwa kemudian ormas punya CV itu boleh, tetapi memunculkan entitas baru sebagai padanan dari swasta ini kan jadi mengganggu iklim usaha kan. Yang kedua gini Mas, dan mungkin sekarang melanggar undang-undang perusahaan ya, mungkin ya. ya jadi kita bingung kalau kita tanya ke AHRU nih, badan usaha milik ormas itu Yang mana yang kategori? mana? Itu pasti bingung Mas. Apakah dia PT atau CV dan segala macam. Nggak masalah sebenarnya kalau kemudian itu PT, tapi kan jadi karena dia muncul entitas baru disebutkan di dalam sebuah regulasi, itu tuh pasti Kumham bingung tuh Mas, menyebut badan usaha. Makanya kan jadi aneh Mas, karena kan misalnya kalau dalam konteks yang PP ini ya Mas, yang PP ini kan kalau dalam pasal 33 itu kan bumi, air, kekayaan alam itu dikelola negara. Tangan negara itu ya bentuknya BUMN kan Mas. Ya. Kalau nggak bisa dikelola BUMN dikasihlah ke swasta. Nah ini tiba-tiba muncul badan usaha milik ormas. Jadi kan kayak entitas baru di dalam ekosistem dunia usaha. Ya. Maka Muncul tiba-tiba ya. muncul tiba-tiba. Jadi ya mungkin kalau di luar negeri juga nggak akan ada istilah badan usaha milik ormas. Yang ada cuma swasta BUMN gitu aja kan, dalam literatur ekonomi kita ya kalau nggak dikelola oleh BUMN ya dikelola oleh swasta dengan bentuk apa? Bukan tiba-tiba muncul badan usaha milik ormas. Yes. Saya Sementara kalau masyarakat, kalau ormas itu ya civil society kategorinya. Iya betul, organisasi nirlaba. Bukan entitas bisnis gitu loh. Ya. Itu nah yang ini juga kemudian menjadi kekhawatiran Mas. Ini artinya gini, regulasi ini kan menjadi presiden untuk memunculkan entitas badan usaha milik ormas di pertambangan, perkebunan, dan kehutanan melalui Perpres 70 2023. Bisa jadi Mas, di sektor lain akan bisa kayak gitu juga Mas. Karena sudah ada Ya. misalnya infrastruktur. Nanti pembangunan jalan tol, pembangunan jembatan diprioritaskan kepada badan usaha milik ormas. Bisa juga loh Mas. Kan ditanya presidennya ada nggak? Ada. Ya, palingan nanti supply semen lah Mas ujung-ujungnya. Ya kan bisa jadi Mas. Ya bisa jadi, bisa mengarah ke sana. Tapi kita berharap itu tidak kebablasan ya. Artinya presiden-presiden ini mestinya juga harus ditinjau ulang, direview kembali dan diletakkan kembali juga pada aturan main yang jelas, pada konteks tata kelola yang juga lebih terukur dan pada porsinya yang masing-masing gitu ya. Kalau nggak mengganggu iklim investasi Mas. Makanya sampai kemudian justru
BKPM atau Kementerian Investasi membuat regulasi yang menghambat investasi itu sendiri. Aduh, Mas Arianto, ini masalahnya ternyata rumit, dalam gitu ya. Tidak hanya ngomong soal ormas keagamaan yang tiba-tiba bisa diberikan izin tambang gitu, tapi ternyata tadi ada banyak catatan yang kritis ya terkait dengan lahirnya PP 25 tahun 2024. Mas Arianto, ini waktunya memang sangat terbatas ya. Meskipun mungkin kalau kita kejar lagi persoalan-persoalan lain seputar ini juga akan ketemu gitu. Ya. Kita akan masuk ke fase berikutnya lah kalau memang masih ada hal yang nanti kita perlu update ke sahabat integritas semua. Tapi untuk saat ini kita sampai di sini, Mas Arianto. Terima kasih atas insight-nya, analisanya, dan beberapa catatan kritis tadi. Mudah-mudahan ini juga bermanfaat bagi penambahan informasi dan knowledge untuk para sahabat integritas yang menonton kanal ini. Dan juga jika sahabat integritas merasa konten ini penting untuk diketahui oleh yang lain, silahkan share konten ini, silahkan subscribe kanal ini, dan kemudian ikuti terus update-update mengenai diskusi yang kita lakukan terkait dengan isu tata kelola, anti korupsi, demokrasi, dan hukum. Kita berhenti di sini. Terima kasih sekali lagi Mas Arianto. Sampai jumpa.